Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Bu Ayu. Alhamdulillah. Nah, apa kabar nih Bu Fatma pada sore hari ini? Saya lihat ini ada ceria-cerianya, serta ada kegalauan-kegalauannya ini. Nah, cerianya itu apa? Kegalauannya apa ini Bu Fatma? Iya, betul sekali nih, Bu. Aduh, ini sepertinya Ibu bisa membaca ekspresi saya ini. Oh, begini, Bu Ayu. Jadi saya itu agak ini ya, mungkin saya di sini lebih tepatnya mungkin saya sharing tentang peserta didik saya. Nah, yang saya lihat itu kemampuan mereka itu di literasi itu sepertinya kok masih kurang ya, Bu Ayu. Saya kan sekarang sudah mengajar di kelas 5. Nah, maksud saya itu ada beberapa kemampuan yang harusnya mereka sudah bisa di kelas tersebut, tapi kok selama ini yang beberapa bulan saya mengajar itu kok sepertinya kurang. Nah ini Bu yang kemudian saya ingin bicarakan ke Bu Ayu, apa ya yang kemudian bisa saya lakukan untuk kemudian mampu meningkatkan kemampuan literasi siswa-siswa saya. Seperti itu Bu Ayu. Oke, baik. Nah, di sini Ibu Fatma merasakan keresahan ya, di mana ketika Ibu Hmm. Fatma memperhatikan peserta didik Ibu Fatma sedikit agak kurang minat begitu kepada literasinya ya, Bu Fatma ya. Iya Ibu. Oke, baik Bu Fatma. Bisa diceritakan lebih detailnya tidak nih? Kira-kira dari segi apanya? Apakah Ibu Fatma juga sudah menggunakan kurikulum Merdeka juga di sekolahnya Ibu? Iya sudah Ibu, saya sudah pakai kurikulum Merdeka baru tahun ini. Jadi kalau tahun kemarin sudah ada kelas 1 dan 4, jadi tahun ini sudah berkembang 2 dan 5. Jadi saya sudah Oh, pakai di kelas 5 itu sudah kurikulum Merdeka Bu Ayu. Jadi seperti ini kondisinya Bu Ayu. Saya lihat itu kalau di literasi itu, ketika siswa saya kemudian saya suruh untuk membaca itu masih ada beberapa yang kurang lancar Bu Ayu. Nah kemudian ketika misalnya saya menyuruh untuk membaca sebuah buku, kemudian saya meminta anak-anak untuk menceritakan kembali, loh sepertinya kok mereka kesulitan seperti itu. Nah, begitu pula ketika mereka saya tugaskan untuk membuat tulisan-tulisan sederhana, misalnya membuat puisi atau karangan, itu kadang kalimat-kalimatnya itu masih apa ya, belum runtut seperti itu Bu Ayu. Seperti itu kondisinya. oke, baik Bu Fatma. Berarti ini meresahkan di literasi di mana ketika peserta didik Bu Fatma ini belum mampu untuk membuat kalimat yang runtut ya Ibu ya. Iya, Nah, iya. ini ya ini kembali lagi nih ke kurangnya minat literasi Bu. Nah, eh, adakah perencanaan yang Ibu Fatma akan lakukan ketika Ibu Fatma merasakan bahwa minat literasi anak-anak saya ini kurang. Nah, kira-kira apa nih perencanaan Ibu Fatma? Nah ini nih Bu yang sedang saya pikirkan. Sepertinya saya harus menumbuhkan minat bacanya murid-murid saya dulu sepertinya. Karena artinya literasi paling awal itu adalah bagaimana kemudian anak mampu untuk membaca. Jadi mungkin kalau rencana yang paling terpikirkan saat ini sih sepertinya saya berencana untuk membuat pojok baca dulu Bu Ayu. Jadi pojok baca ini bagaimana kemudian saya mampu untuk membuatnya di sudut kelas saya yang mungkin kita bisa buat semenarik mungkin, kemudian selucu mungkin yang kemudian mampu untuk menarik anak-anak untuk datang dulu, kemudian yang mereka excited untuk datang melihat walaupun hanya sekedar untuk duduk-duduk santai. Nah, yang kemudian mungkin saya akan sediakan beberapa buku bacaan yang menarik juga, yang bergambar. Seperti itu Boy untuk bayangan saya saat ini.
Wah, luar biasa sekali nih perencanaan Ibu Fatma ya. Di mana Ibu Fatma akan inovatif ya, Ibu Fatma ya, akan membuat pojok baca di kelas Ibu Fatma. Nah, pada proses pembuatan pojok baca di kelas Ibu Fatma, Ibu Fatma akan membuat semenarik mungkin. Nah, di mana Iya, supaya betul. minat baca anak-anak bisa meningkat ya Ibu Fatma ya. Nah, Iya. kita kembali ke problemnya Bu Fatma tadi, di mana Ibu Fatma menginginkan minat baca anak ini, uh, apa sih anak-anak bisa lebih tertarik untuk Mm. membaca, gitu ya Bu Fatma ya. Iya, Nah, betul, Bu. oke baik sekali Bu Fatma. Saya rasa ini perencanaan Bu Fatma sudah sangat bagus. Nah, kira-kira siapa nih Bu Fatma yang akan dilibatkan dalam proses pembuatan pojok bacanya Bu Fatma nih? Mmm, tentunya saya akan melakukan, diskusi dulu, pelaporan dulu dengan kepala sekolah saya, eee, dengan kemudian bagaimana kemudian saya meminta izin untuk, membuat pojok baca tersebut. Nah, kemudian, setelah saya mungkin mendapatkan perizinan, barulah kemudian, saya juga meminta bantuan dari rekan-rekan guru, bagaimana kemudian, apakah mereka bisa untuk, bekerja sama dengan saya, berkolaborasi dengan saya untuk mewujudkan itu, karena pojok baca ini artinya saya buat bukan hanya untuk siswa saya, tetapi artinya semua siswa dari kelas manapun itu boleh ikut membaca di sudut baca saya, seperti itu. Jadi meminta bantuan dari rekan guru, setelah itu barulah kemudian mungkin saya akan mensosialisasikannya kepada murid-murid saya. Seperti itu, Bu Ayu. Wah, keren banget nih Bu Fatma nih. Selain Bu Fatma melibatkan kepala sekolah, Bu Fatma juga melibatkan rekan guru. Jadi ini ada proses mengajak ya Ibu Fatma ya, secara tidak langsung sebenarnya. Ibu Fatma telah melakukan kegiatan, yuk Iya, buat si coba. anak-anak ini untuk minat bacanya itu lebih lebih meningkat begitu ya. Iya, Nah, di betul. mana Ibu Fatma tadi sedang mengadakan sosialisasi, serta juga melibatkan rekan-rekan guru Ibu Fatma. Nah, saya rasa itu sangat bagus sekali idenya Ibu ya. Oke, baik. Selanjutnya Bu Fatma ya. Nah, dari skala 1 nih, kalau untuk peningkatan untuk rencana yang tadi yang Bu Fatma katakan tadi ya, dari skala 1 hingga skala 10 saat ini ya, ketika Bu Fatma melakukan perencanaan, ada di peringkat berapa nih Bu Fatma? Di skala keberapa? Kemampuan literasi siswa saya ya, Bu Ayu. Eee, kalau levelnya sih mungkin masih berada di level 5 kayaknya, Bu Ayu. Wah, level 5 ya Ibu ya. Nah, Iya. kira-kira ke depannya Ibu ya, setelah Ibu melakukan rencana tadi yang telah Ibu ungkapkan tadi itu, Ibu berharap di skala keberapa nih anak-anaknya Ibu ke depannya? Mmm, mungkin ke angka 8 saja dulu kali ya, Bu. Artinya kan seperti ini, saya juga takut ekspektasinya terlalu tinggi. Ya kemudian, artinya saya butuh, melihat untuk perkembangannya dulu sejauh mana. Jadi artinya kan ini siswa saya ini kan artinya yang benar-benar masih minim sekali seperti itu Boy. Jadi yang artinya di kelas 5 ini harusnya mereka sudah mampu untuk mampu menemukan informasi itu malah masih ada yang masih belum lancar membaca. Jadi artinya peningkatan itu saya tidak berharapnya terlalu besar. Untuk naik 3 saja itu sudah luar biasa menurut saya. Seperti itu, Bu Ayu. Oke, baik. Ternyata Ibu Fatma kondisi ideal untuk kedepannya karena Ibu Fatma takut ya. Di sini ada rasa worry-worrynya Ibu Fatma ini. Nah, di mana tidak sesuai nanti harapannya tidak sesuai dengan ekspektasi nah Ibu Fatma ya. Nah, untuk kedepannya Ibu Fatma menginginkan mungkin mengharapkan 8, tapi manusia hanya bisa berencana ke depan, belum ada yang tahu ke depan akan Iya. seperti apa ya Bu Fatma ya. Oke, baik Bu Fatma. Nah, kapan nih Bu Fatma rencananya akan melaksanakan perencanaan yang Ibu Fatma akan lakukan? Kalau bisa sih
dalam waktu dekat ini ya Bu, kalau mungkin Bapak Kepala Sekolah itu punya waktu, mungkin besok saya sudah mulai akan melakukan diskusi tersebut. Nah, barulah kemudian saya akan melanjutkan diskusi dengan guru-guru dan kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuat pojok baca tersebut. Seperti itu Bu Ayu. Wah, keren banget nih. Kayaknya super sibuk banget ini kepala sekolahnya Ibu Fatma ya. Betul Ibu, aduh. Wah, sibuk. Tentunya sibuknya banyak ya Ibu Fatma ya. Apalagi kita tahu pimpinan sekolah itu ya sibuknya bukan cuma satu, bukan cuma memperhatikan apa ini inovatif-inovatif gurunya, namun banyak hal lagi ya Ibu ya. Iya Oke, betul baik Bu Bu. Fatma. Jadi ke depannya Bu Fatma sudah akan segera melakukannya ya. Apalagi ini kalau Ibu Fatma melihat kondisi kepala sekolah jika sudah hadir esok hari akan segera melakukan sosialisasi kepada sekolah. Oke. Wah, keren Ini banget ini Bu Fatma ya. Langsung action. action langsung. Iya, Tidak sabar ingin melihat pojok bacanya jadi Bu Ayu. amazing nih Bu Fatma. Nah, Amazing. oke, baik. Selanjutnya Ibu ya. Nah, jika Ibu telah melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah dengan rekan sejawat, nah dukungan apa ini yang akan dukungan lain yang Ibu Fatma butuhkan selain hal-hal yang tadi? Oke, mungkin saya juga punya rencana lain itu melakukan kunjungan literasi juga ke perpustakaan daerah atau ke perpustakaan anak. Jadi saya rencananya meminta dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang kemudian mampu untuk membantu saya, memfasilitasi saya dalam hal mungkin transport anak karena dalam hal ini saya agak-agak ini Bu untuk meminta apa dana pada anak karena saya tahu bahwa di sekolah saya itu di daerah saya itu kondisi ekonomi penduduk di sana itu ibaratnya di bawah ini Bu kesejahteraannya masih kurang jadi bagaimana kemudian teman-teman mampu untuk membantu saya dalam penyediaan transportasi seperti itu Bu Ayu. Wah, ternyata Ibu Fatma selain mendapatkan dukungan lain, Ibu Fatma mengungkapkan lagi nih rencana lainnya. Wah, keren banget nih Bu Fatma nih. Ternyata Bu Fatma Bu Ayu. sudah sedemikian rupa merencanakan hal-hal untuk meningkatkan minat baca siswanya Ibu Fatma ya. Saya rasa itu sangat luar biasa Bu Fatma. Nah, eh, dari hal yang telah Ibu Fatma rencanakan kedua tadi, Ibu Fatma mengatakan bahwa dukungan yang Ibu Fatma harapkan tadi adanya, Bu Ayu. iya, oh my god, Waduh, sempat terputus ini Bu Ayu. Nah, ini ini Bu Fatma, saya selempar nih Bu Fatma. Maafkan kendala saya. ini, kendala daring seperti ini Bu Ayu. Ayo, Bu. Aduh, baru kali ini nih saya mendapatkan kendala seperti ini, Bu. Saya mohon maaf ya. Oke, baik. Saya kembali akan mengungkap tadi hal yang telah Ibu Fatma sampaikan tadi sebelum kita terputus ya. Nah, tadi Ibu Fatma mengatakan bahwa ini lebih kepada outing kelas ya untuk minat baca yang ke perencanaan yang kedua yang telah Ibu Fatma ucapkan. Iya. Nah, dalam outing kelasnya tadi itu Bu Fatma telah mengungkapkan juga bahwa akan mendapatkan dukungan dari rekan sejawat serta kepala sekolahnya Ibu Fatma. Wah, saya merasa ini bahwa kekeluarganya sangat oke banget nih Bu Fatma nih di sekolahnya Bu Nah, Fatma. itu. Wah, oke baik Bu Fatma. Nah, masih ada tidak nih yang ingin diungkapkan hal lainnya seperti itu Bu? Atau Ibu merasa bahwa saya merasa uh, saya merasa apa hal cek cek cek. Ya, lanjut Bu. Jelas. Oke baik. Oke baik Bu Fatma. Nah sampai di saat ini apakah Bu Fatma masih ingin mengungkapkan hal yang mungkin masih ingin diungkapkan baik itu di perencanaan atau pada saat proses outing kelasnya Bu Fatma nih mungkin masih ada yang ingin diungkapkan? Kalau sampai saat ini sih Bu, yang terpikirkan masih yang dua itu Ibu.
Jadi Oh, belum ada perencanaan lain lagi. oh belum ada perencanaan lain. Oke, baik Ibu Fatma. Saya rasa dari kedua rencana yang Ibu Fatma jalani apa rencanakan tadi itu sudah sangat bagus sekali ya. Uh, Oke, Bu Fatma, kita sudah tiba nih di penghujung acara. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Fatma setelah kita melakukan bincang-bincang? Waduh, luar biasa ini Bu Ayu. Saya jadi plong rasanya, senang ini bisa di-coaching sama Bu Ayu, yang kemudian membantu saya untuk bagaimana kemudian saya menemukan jalan keluar dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu Ayu sudah menjadi coach. Sama-sama, Ibu. Aku lagi terlempar, ya Allah, kenapa ini musim hujan mengganggu sekali. Oke, baik Bu Fatma, sama-sama. Nah, terima kasih juga ini sudah sharing-sharing nih Bu Fatma ya. Iya Ibu, kapan-kapan kalau ibu saya colek-colek lagi, boleh dibantu lagi ya Bu. Ya Bu Fatma dengan senang hati. Oke, kita akhiri ya Bu Fatma ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.